Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kembali lagi sama saya Riza Taufik Alamsyah NPM 183104140. Di sini saya akan membahas materi F12 nervi. Jadi guys, hilang cerebellum cortex. Nah, di sini ada berbagai banyak anggota-anggota tubuhnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada viscera horizontal, ada lobus semilunaris superior, ada lobus semilunaris inferior, ada tonsillis cerebelli, ada flocculus. Kita mulai dari 8. Terus ada nodulus, ada uvula vermis, ada tuber vermis. Maaf ya guys kalau nggak jelas. Nah, gambar ini dilihat dari inferior, tuber vermis primaris. Terus uvule dan nodul dapat terlihat dari sudut pandang ini. Tampak pula sepasang tonsila. Astagfirullah, yang gangguin aku dong. Cerebellis serta lobuli semicerebelli superior et inferior. Lanjut. Nah, gambar ini kalian bisa lihat dari gambar 12.66 cerebellum. Nah, ini dilihat dari anterior. Tahu nggak anterior di mana? Yang tahu kan? Kalau tahu komen di bawah ya. Kakak, astaga. Setelah pedunculi cerebralis diseksi, permukaan anterior cerebellum ditempati oleh pedunculi cerebellar yang menghubungkan cerebellum dengan trunkus encepali. Pedunculus cerebellis superior medianus et inferior velum medullare superior membagi vermis cerebelli dan menghubungkan kedua pedunculi cerebral sepasang velum medullare inferius yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri nodus. Berlanjut ke lateral menuju flocculus hemispherium cerebellum menyusun bagian terluar cerebellum. Lanjut ya, kalian bisa baca-baca sendiri tuh catatan klinis ya. Bila tekanan intrakranial meningkat akibat tumor atau pendarahan, struktur cerebellum yang paling kaudal yakni area tonsila cerebelli beresiko terjepit di antara tulang dan medula oblongata. Sekali lagi ya, beresiko terjepit di antara tulang dan medula oblongata di daerah foramen magnum. Tekanan yang diteruskan ke medula oblongata dapat menyebabkan hilangnya fungsi penting seperti pernapasan dan menyebabkan kematian. Sekali lagi ya, menyebabkan hilangnya fungsi penting seperti pernapasan dan menyebabkan kematian. Terus kita lanjut seperti pernapasan, tonsil ini dinamakan juga herniasi cerebellar, menyerupai herniasi tipe infratentorial yang harus dibedakan dengan herniasi supratentorial. Seperti herniasi sentral dinamai pula dengan herniasi transtentorial. Pada herniasi ini, penjepitan bagian-bagian diencephalon dan mencephalon di incisura tentori bisa menyebabkan hilangnya fungsi formatio reticularis dan tractus corticobulbar dan rubrospinal. Herniasi supratentorial bisa mendahului terjadinya herniasi infratentorial. Lanjut. Nah,
dengan otak dan medula spinalis, kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Gambar ini kayak gambar muka ya guys. Ada bagian apa aja? Ada banyak bagian. Kita ambil aja yang tebal-tebalnya. Seperti medulia cerebelli. Nah, di sini nih. Terus ada nucleus dentatus. Nah, ini nucleus dentatusnya. Nah, ini ada cortex cerebelli. Nah, ini cortex cerebelli ini. Kalau ada yang kurang paham, komen di bawah ya. Nah, gambar yang tadi itu dilihat dari posterior, potongan oblik melalui cerebellum, mengungkapkan struktur substansia grisa yang terdiri atas cortex cerebelli dan medula cerebelli. Di medula cerebelli terlihat nucleus cerebelli yang tersebar di 4 nucleus cerebelli, yakni nucleus dentatus, substansia gracia, memperhatikan konfigurasi berpergian dan berlekuk-lekuk. Nucleus ini tidak hanya terdapat di kedua fontocerebellum, tetapi juga memiliki banyak koneksi fungsional yang erat dengan cortex cerebelli. Terus, nah kalian bisa lihat sendiri. Nah, gambar ini itu dilihat dari superior juga. Nah, nucleus cerebelli itu ada apa aja sih? Ada nucleus vastigi, ada nucleus interpositus posterior, ada nucleus interpositus anterior, nucleus dentatus, ada cortex cerebelli, ada cortex medula cerebelli. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini bagian-bagiannya, di mana letaknya, apa namanya. Paham nggak? Kalau nggak paham komen aja di bawah ya. Nah, yang kata saya tadi katakan, gambar yang tadi itu dilihat dari superior, cerebellum terdiri atas pusat medular atau corpus medullare cerebelli dengan nuklei cerebelli yang tertanam di dalamnya dan cortex cerebelli. Maaf. Nah, kalian bisa tulis bagian cortex di dalam cerebellum. Kalian bisa pahami sendiri ya. Ini saya kasih lihat. Nah, gambar ini skema atau struktur aliran informasi dasar dari dan menuju cerebellum. Nah, ini masih skema strukturnya. Kalian bisa sendiri. Saya kasih 1 menit ya, biar kalian baca-baca dulu. Bisa di screenshot sama kalian kalau penting. Skema ini tuh masih skema presentasi kompartemen cerebellum beserta hubungan aferen dan eferen. Masih otak dan medula spinalis. Ini cerebellum dan organisasinya kalian bisa sendiri. Nah, lobus cerebelli anterior di dalamnya ada apa aja sih? Nah, aku kasih tahu ya, ada ligamen cerebelli, ada lobulus centralis, ada culmen, ini culmen namanya nih. Ada yang cerebelli, nah ini cerebelli. Nah, kalau yang ini lobulus centralis. Yang ini fissura prima nih, fissura prima. Nah, ada declive, yang ini declive. Ada volume pernis, nah ini tuber pernis, ada piramis pernis, ada ovule pernis. Nah, bagian-bagian tadi itu
anggotanya dari lobus cerebelli posterior. Bisa paham? Nah, gambaran tadi itu bagian-bagian vernis cerebelli 1 sampai X. X itu X doang 10. Terus potongan median tinjauan. Ini saya kasih lihat lagi. Nah, struktur vernis cerebelli angka Romawi menurut klasifikasi Larselli 1 sampai 10. Lihat ya, kalian bisa lihat kalau kecepatan bisa di stop terus di screenshot dulu, nanti kalian bisa pelajarin masing-masing di rumah. Catatan klinisnya, lesi spinocerebellum menyebabkan defisit urutan koordinasi gerak yang sebagian besar tidak bisa pulih. Hilangnya atau beratnya gangguan koordinasi antara agonis dan antagonis dapat menyebabkan penyesuaian postur tubuh yang aneh. Nah, aneh kan? Berupa langkah yang lebar, ataksia, gaya berjalan, dan hingga koordinasi gerakan. Tremor intensi merupakan gejala khas lesi postocerebellum. Tremor ini menjadikan lebih berat eksekutif primer gerakan sadar. Kentut? Oh. Maaf ya, itu bukan kentut, itu suara mulut adik saya. Dan khususnya berat di akhir pergerakan, gangguan koordinasi otot melibatkan asinergi. Sekarang otak. Kalian punya otak nggak? Punya kan pastinya. Cerebellum organisasi. Apa sih? Namanya konten-konten saya. Kamu komen dulu. Diam kakak. Nah, gambar ini gambar cortex cerebelli dan vernis cerebelli. Bisa lihat sendiri ya. Kalau kecepatan bisa di stop terus di SSD buat belajar di rumah. Struktur ngasih cerebelli angka Romawi menurut klasifikasi Larselli. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih strukturnya. Saya kasih tahu, lihat juga. Nah, catatan klinisnya, jangan lupa baca catatan klinisnya di sini. Nah, cukup sekian dari saya. Sudah tidak terasa kita udah ada penghujung acara. Sampai jumpa, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Riza Taufik Alamsyah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.